respon dari sebuah pembelajaran dan akan melahirkan sebuah keterampilan-keterampilan yang membuat siswa-siswinya tidak terpaku hanya kepada kognitifnya saja. Implementasi model konsiderasi guru dapat mengikuti tahapan pembelajaran seperti yang A. Menghadapkan siswa pada suatu masalah yang mengandung konflik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkah aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekamik tu channel DR Kusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran afektif Al-Quran Hadis. Sekaligus join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, enak dipandang mata, dan tak lupa mempunyai prestasi yang bagus di bangku perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Sari Kasim Siak, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk memperdalam tentang strategi pembelajaran bagi guru-guru dan calon-calon guru yang akan mengemban tugas menjadi pendidik di sekolah-sekolah, baik sekolah formal maupun sekolah non-formal. Dan bila ada kelebihan rezeki, buku ini insya Allah cocok untuk dijadikan sebuah rujukan di dalam mengembangkan strategi pembelajaran khususnya Al-Quran Hadis maupun umumnya di mata pelajaran yang lainnya. Untuk harga insya Allah tidak mahal sesuai dengan saku. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara mengenai afektif, maka ranah yang paling menjadi sebuah sasaran di dalam pembelajaran adalah ranah sikap dan keterampilan. Artinya, seorang guru ingin menggali potensi yang berhubungan sama sikap dan keterampilan yang ada pada jiwa-jiwa yang terdapat pada peserta didiknya, siswa-siswinya, supaya keluar tentang karakternya, sikapnya di dalam proses pembelajaran. Ketika seorang guru sudah menyampaikan mata pelajarannya, apakah ada sikap yang berubah pada siswa-siswinya? Disinilah letaknya afektif berperan di dalam proses pembelajarannya, sehingga seorang guru akan dapat melihat gerak-geriknya seorang siswa-siswi di dalam proses pembelajarannya ketika mengetahui bahwasanya anak didiknya mencapai sebuah penilaian pada afektif dan keterampilannya. Afektif terdapat dalam jiwa seseorang,
jiwa siswa-siswi yang digali, dikeluarkan untuk mengetahui bagaimana proses respon dari sebuah pembelajaran dan akan melahirkan sebuah keterampilan-keterampilan yang membuat siswa-siswinya tidak terpaku hanya kepada kognitifnya saja. Inilah di dalam proses bagaimana seorang guru bisa menerapkan strategi afektif di dalam proses pembelajarannya. Kedua hal tersebut menjadi urgen yang akan digali untuk dikeluarkan dari diri peserta didiknya sehingga diketahuilah kelebihan-kelebihan yang terdapat pada siswa-siswinya atau peserta didiknya tersebut. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita dengarkan juga seorang mahasiswi yang akan menyampaikan tugas kuliahnya berikut ini. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis, dan pengajar dapat membina dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Yang B. Tahapan-tahapan strategi pembelajaran afektif Al-Quran Hadis. 1. Model konsiderasi. Implementasi model konsiderasi guru dapat mengikuti tahapan pembelajaran seperti: yang A. Menghadapkan siswa pada suatu masalah yang mengandung konflik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang B. Menyuruh siswa untuk menulis tanggapannya terhadap permasalahan yang terjadi. Yang C. Mendorong siswa untuk merumuskan atau konsekuensi dari setiap tindakan yang diusulkan siswa. 2. Pengembangan kognitif. Menurut Colbert, moral manusia itu berkembang melalui 3 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 2 tahap. Yang A. Tahap prakonvensional. Tahap 1. Orientasi hukuman dan kepatuhan. Tahap 2. Orientasi instrumental relatif. Yang B. Tingkat konvensional. Tahap 1. Keselarasan interpersonal. Tahap 2. Sistem sosial dan kata hati. Yang C. Tingkat postkonvensional. Tahap 1. Kontrak sosial. Tahap 2. Prinsip etis yang universal. 3. Teknik mengklarifikasi nilai. Teknik mengklarifikasi nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan membantu suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam siswa. Yang keempat, pembuatan rasional. Langkah-langkah pembelajaran rasional. Yang A. Mengidentifikasi situasi di mana ada ketidakserasian atau penyimpangan tindakan. Yang B. Menghimpun informasi tambahan. Yang C. Mencari alternatif tindakan dengan memikirkan akibat-akibatnya. Yang D. Mengambil keputusan dengan berpegang pada prinsip atau ketentuan-ketentuan legal dalam masyarakat. Yang kelima, non-direktif. Langkah-langkah pembelajaran non-direktif. Yang A. Menciptakan sesuatu yang permisif melalui ekspresi bebas. Yang B. Mengembangkan pemahaman atau insight. Siswa mendiskusikan masalah, guru memberikan dorongan. Yang C. Integrasi. Siswa memperoleh pemahaman lebih luas dan mengembangkan kegiatan-kegiatan positif. Yang C. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran afektif Al-Quran Hadis. 1. Kelebihan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang A. Dalam pelaksanaan pembelajaran afektif akan dapat membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang B. Mengembangkan potensi serta
peserta didik dalam hal nilai dan sikap. Adapun kelemahan strategi pembelajaran efektif Al-Quran Hadis, yang A. Keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena perubahan sikap dilihat dalam rentang waktu yang cukup lama. Yang B. Sulit melaksanakan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah afektif di dalam proses pembelajaran, ditujukan kepada sikap dan keterampilan yang ada pada peserta didik untuk digali dan dikeluarkan sehingga menjadi peserta didik yang mempunyai kelebihan-kelebihan di dalam proses pembelajaran. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah fastabiqul khairat wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.